Ini dia, ini berbeda banget. Kita praktek sambil mendapatkan sebuah kebahagiaan yuk. Benar, sekarang saya tuntun kamu untuk praktek, rasakan langsung apa yang namanya keajaiban. Mau? Kita mulai. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, gini, saya selalu merasa bahwa hidup itu terkadang-kadang secara jujur ya, gak bisa ditebak. Termasuk isi dari video ini. Siapa yang bisa nebak kok tiba-tiba lagi-lagi bisa ada di depan mata kamu, gimana ceritanya? Benar, kali ini saya akan menuntun kamu untuk praktek. Praktek yang ada kaitannya dengan menarik rejeki. Sekarang langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi, mau nggak kamu langsung praktek bersama saya? Yuk, coba saya minta tolong siapkan kertas kosong. Nah, bingung kan? Kok belum apa-apa langsung beneran praktek, Mas? Bener, kita langsung praktek di depan nih ya. Saya akan memberikan kamu sebuah praktek nyata tanpa basa-basi. Nanti saya jelasin kenapa itu bisa terjadi, oke? Siapin dulu. Siapin kertas kosong dan alat tulis. Kamu tuliskan dulu kalimat-kalimat ini. Nanti setelah kamu menuliskannya, baru kita bermain bersama saya ya. Oke, siapin kertas kosong, gak usah gede-gede. Bersama dengan alat tulis apapun boleh. Sudah? Oke, sekarang kamu tuliskan begini. Tuliskannya boleh besar, tapi nggak usah terlalu besar, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu kecil, oke? Tuliskannya gimana, Mas? Tuliskan gini. Logika, tulis. Logika Tuhan 70%. Tuliskan lagi di bawahnya. Logika manusia 30%. Sudah? Saya ulangi ya. Tuliskan di kertas tadi, logika Tuhan 70%. Di bawahnya kamu tulis logika manusia 30%. Nah, sudah selesai. Kamu taruh. Nah, sekarang gini. Teman-teman, coba kamu lihat tulisan kamu sendiri deh. Logika Tuhan 70%, logika manusia 30%. Betul? Sekarang, pertanyaannya, kenapa Mas? Kok tiba-tiba Mas Aryan Surya nih langsung menyuruh saya menulis ini di bagian depan? Tumben banget. Jawabannya sederhana. Kertas itu saya pengen kamu bawa kemanapun kamu pergi ya. Kalau bisa lebih bagus lagi kamu taruh dimanapun kamu bisa melihatnya setiap hari. Contoh, bisa taruh di sebelah laptop, bisa taruh di sebelah TV, atau bisa juga kamu foto jadi latar belakang handphone. Nah, sekarang gini, saya jelasin. Kamu tuh sama seperti saya. Diri kamu pada dasarnya sadar nggak adalah orang baik yang selalu kecewa. Saya ulangi ya. Diri kamu, siapapun kamu, itu sama kayak saya. Kita adalah orang baik yang pengen banget terus untuk jadi orang baik, betul? Tapi sayangnya, kadang-kadang kita udah gampang nyerah nih. Gampang nyerahnya kenapa? Karena belakangan ini mohon maaf kok kita kecewa terus. Betul apa betul? Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa maksud tulisan tadi dan apa kekuatan di balik tulisan kamu sendiri di kertas tadi. Gini teman-teman, saya mau tanya sama kamu. Coba pikirin hal apa yang baru-baru ini banget bikin kamu kecewa. Saya nggak tahu hal apa itu. Coba katakan dalam hati hal apa yang baru-baru ini bikin kamu kecewanya banget. Pikirin. Nah, sekarang saya mau tanya lagi sama kamu. Menurut kamu, hal yang tadi bikin kita kecewa tuh, sebabnya kenapa sih? Sebabnya kenapa? Apakah karena kitanya bodoh? Apakah karena orangnya itu yang jahat? Atau karena kitanya yang sial? Atau karena Tuhan gak adil? Mana jawabannya? Kenapa? Betul. Semua itu bisa terjadi, mohon maaf, karena kitanya yang BODOH. Bodoh. Loh, sebentar. Sebelum kamu marah, saya juga pernah kok jadi orang bodoh.
Orang bodoh itu wajar lagi karena kita sama-sama belajar. Setuju nggak? Nah sekarang coba kamu lihat tulisan yang tadi kamu tulis deh. Orang-orang di luar sana termasuk kamu nih, itu kebalik lagi. Kita tuh jadi kecewa gara-gara selama ini kebalik kan? Logika manusianya 70%, logika Tuhannya mah entar aja. 30% tuh belum tentu. Biasanya kadang-kadang kalau kita jujur, logika manusianya 99,9% kayak diskon. Bener nggak? Pernah lihat nggak diskon 99,9%? Tanggung amat kan? Nah itu. Kita tuh selama ini selalu mengandalkan logika manusia mulu. Kalau logika kita udah tumpul, curhatnya sama orang. Kalau orang yang satu udah ngasih nasihat nggak puas, curhatnya ke temen. Dari curhat ke temen, curhat lagi ke orang lain. Terus ngeluarin duit dari sini ke situ, dari ujung ke ujung. Habis tuh duit buat apa? Buat curhat doang. Ujung-ujungnya beres kagak masalah? Kagak. Yang ada malah tambah parah. Nah sekarang coba lihat tulisan kamu tadi. Lihat tuh baik-baik. Itu loh yang bener. Kita tuh jangan lupa selalu mengandalkan logika Tuhan, tapi logika manusia juga harus dipakai. Saya ulangi ya. Logika Tuhan itu harus diutamakan, tapi logika manusia juga jangan diabaikan. Nih, saya kasih contoh. Misal, kamu baru aja disakiti lagi-lagi sama pasangan. Udah pengen banget nikah dong, secara mungkin ngerasa gitu ya. Umurnya udah umur segini, pengen banget nikah, pengen ada yang nemenin seumur hidup gitu kan. Boleh aja. Tapi ternyata pasangan di tengah jalan kok kelakuannya nyebelin, bikin kamu patah hati. Akhirnya kamu bingung, kenapa bisa begini? Kenapa saya harus putus dengan orang yang saya kasihi di saat saya umurnya sudah setua ini? Tuanya tanda kutip ya. Saya harus ngapain? Akhirnya kamu stres, gak jelas mau ngelakuin apa, udah dengerin pagar kehidupan, udah pengen curhat colongan sama saya, udah pengen curhat colongan sama orang lain di DM di mana kagak dibales-bales, stres. Begitu stres akhirnya ngapain? Wah, mohon maaf nih, banyak di antara kamu yang nyakitin diri sendiri. Ada yang mabok ya, ada yang mungkin mukul-mukul diri, jambak-jambak rambut sendiri, banyak yang seperti itu. Saya doakan itu bukan kamu ya. Nah sekarang coba, diri kamu apa nggak capek? Saya ulangi, masalah apapun yang kamu miliki, masalah uang sama, masalah kerjaan sama, masalah temen tiba-tiba jahat sama, kamu nggak capek? Udah capek atau kurang capek saya tanya? Halo? Kalau kurang capek, mendingan nggak usah nonton pagar kehidupan lagi. Karena pagar kehidupan itu untuk orang yang udah capek jadi orang sombong. Loh iya, orang yang mengandalkan logika manusia lebih besar dari logika Tuhan itu sombong. Saya juga pernah di posisi itu dan saya akui di saat itu saya sombong. Nah sekarang coba lihat diri kamu, lihat diri kita. Lihat ke dalam diri kita sendiri. Selama ini sadar gak sih kalau kita ini sombong? Halo, sadar gak? Nah, sekarang, setiap kali kamu sedang dalam masalah, ingat pesan saya baik-baik. Cara mengandalkan logika Tuhan itu gampang, teman-teman. Pertama, berdoa. Kedua, fokusnya diganti. Hah? Maksudnya gimana, Mas? Saya ulangi ya. Mengandalkan logika Tuhan itu gampang. Pertama, berdoa dulu, minta petunjuk, beres. Oke. Yang kedua nih, fokusnya diganti. Jangan fokus nanti hari ini saya harus ngelakuin apa ya buat masalah saya. No, ganti fokus kamu. Fokusnya diganti menjadi kebaikan apa ya yang bisa aku lakukan di hari ini buat orang lain dan diriku sendiri. Itu dia. Aneh ya, tapi ini fakta loh. Ketika kita fokus untuk berbuat kebaikan kepada orang lain dan diri kita sendiri, hidup kita tuh rasanya masalahnya lama-lama beres. Ini fakta. Dicoba dulu deh. Contoh, misalnya kamu baru aja mohon maaf kena musibah nih di hari ini. Entah banyak masalah, tiba-tiba kena tuduhan yang enggak dari orang, padahal kamu enggak ngelakuin gitu ya. Atau ada aja masalah yang bikin kamu sedih, stres, bahkan depresi, terus ketemu video ini. Nah, itu petunjuk Tuhan tuh. Sekarang udah,
Ya, kamu berdoa minta petunjuk sama Tuhanmu. Selesai berdoa, setiap hari ketika bangun pagi, jangan berpikir fokusnya ke masalah kamu. No, fokusnya ganti pertanyaannya menjadi kebaikan apa ya yang bisa aku lakukan di hari ini buat orang lain. Kebaikan apa ya yang bisa aku lakukan di hari ini yang bikin diri aku sendiri jadi bahagia karena aku cintai. Itu. Ketika kita fokus membahagiakan orang lain dengan kebaikan-kebaikan, kita bahagia nggak coba? Halo? Bahagia nggak? Bahagia. Ketika kita fokus membahagiakan diri sendiri, kita fokus nih merawat diri sendiri, ngebahagiain diri sendiri, kita happy nggak? Happy. Di saat kita happy, pintu jalan keluar tuh malah kelihatan. Itulah kehidupan. Sadar nggak sih? Iya kan? Coba. Lihat kisah hidup kita sendiri selama ini deh. Di saat kita ngotot mencari, gak ketemu teman-teman. Apapun itu deh. Tapi di saat kita udah fokus bahagia aja, happy aja gitu ya. Ada aja jalan keluar dalam hidup yang tadinya gak kelihatan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kamu mau gak sih beneran ketemu jalan keluar? Apa diri kamu selama ini masih kurang gitu loh? Pengen lebih banyak lagi mas drama kehidupan saya gitu ya. Belum puas mas, belum jadi buku. Iya, belum banyak ya. Kalau belum banyak ya silahkan ya. Tapi kalau kamu udah capek, udah deh. Tuh tulisan yang kamu tulis tadi, kamu baca. Ya, setiap kali kamu putus asa dalam hidup, kamu baca lagi tulisan kamu sendiri. Dan ingat materi video ini. Logika Tuhan itu ada dan logika Tuhan itu akan muncul ketika kita bahagia dan ikhlas dengan ketentuannya. Nah, sekarang gini teman-teman. Coba kamu foto sebagai bukti bahwa kamu praktek video ini. Ya. Jadi tulisan tadi kamu foto, kamu taruh di mana gitu ya, kamu foto, terus kamu mention kepada saya di Instagram saya Aryan Surya Official. Kamu mention deh. Nah bener, ini seru banget nih. Jadi ketika kamu nanti mention saya akan masukkan story kamu di story saya. Biarkan orang-orang satu pagar kehidupan yang sudah follow saya di Instagram tuh tahu bahwa ternyata bukan cuma saya loh yang praktek, ada juga yang praktek. Saya terinspirasi deh, pengen praktek juga. Itu seru banget ya. Jadi silakan kamu foto, buktikan kalau kamu mempraktekkan isi video ini. Saya pengen tahu dong tulisan tadi kamu taruh di mana nih, supaya kamu inget apa yang saya katakan tadi setiap saat dan setiap hari ya. Silakan praktekkan ini semua dan ingat pesan saya, Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang kamu. Gak usah kita merasa bahwa diri kita jauh dari Tuhan. Setiap orang berdosa, tapi sadar gak sih bahwa setiap orang berhak loh dikasih kesempatan ketiga. Bukan kedua lagi, ketiga. Itu dia hebatnya Tuhan ya. Terus berbuat baik. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.